Kami sampai di alun-alun kota Ciamis. Gede banget alun-alunnya dan di sekitarnya itu bangunan-bangunan lama. Biasanya sih sekitar alun-alun memang pemukiman lama ya di kota ini. Alun-alun tuh ada hampir di setiap kota di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Biasanya pemekaran kota dimulai dari alun-alun yang notabene merupakan pusat pemerintahan awal. Nah, biasanya alun-alun itu miliknya keraton atau kerajaan kalau dari zaman dulunya. Nah, di sekitar alun-alun biasanya kita bisa jumpai beberapa bangunan lama. Jadi ya, kalau sekarang sih udah nyampur ya. Jadi toko, bangunan modern, tapi bangunan lama itu masih kelihatan gayanya. Sebagian besar peninggalan campuran Cina dan Eropa. Ini hampir semua di seberang alun-alun isinya toko-toko, semua sederet toko-toko sama ruko. Jadi penghuninya tinggal di toko, di lantai atasnya toko, biasanya penghuni lama yang di sekitar sini. Ini selain toko-toko banyak juga pedagang kaki lima. Mobil motor juga pada parkir, warung-warung makan, dan ini ada Indomaret juga. Cuman ini trotoarnya bersih banget sih. Nah, ini sebelah kiri ini Mixu. Nah, kalau ini makanan dan gaya yang bisa dibilang kekinian ya. Ini satu-satunya di Ciamis. Oh iya, ini toko-tokonya nggak cuma toko-toko barang kekinian ya. Jadi di sini banyak yang kami lewati itu toko-tokonya barang-barangnya tuh barang-barang lama gitu. Dan suasananya, desainnya itu kayak masih tahun 80 90-an gitu sih. Kami coba masuk lewat tangga utama ini. Pengen nyoba ngerasain kemegahan si alun-alun ini. Dulunya nih alun-alun sebagian besar pasar, tapi dibongkar jadi lebih luas sekarang. Pasarnya jadi pindah. Pagi ini kami mau ajak teman-teman keliling alun-alun kota Ciamis. Ini asri banget dah pokoknya alun-alun favorit sih ini. Fungsinya udah bukan lagi alun-alun sebagai bagian dari pusat pemerintahan, tapi udah jadi ruang publik yang siapapun bebas menikmati. Gede banget ya dan bersih banget ini alun-alun. Sekitarnya alun-alun ini toko-toko lama. Itu baru di pojok tuh. Tuh lihat. Gak nyangka sih ini alun-alunnya bisa sebagus ini di kota sekecil Ciamis. Ini bersih, luas, dan tertata. Tapi ini lebih luas dan lebih serupa square. Aku jadi ingat square atau piazza. Itu sejenis open square, open space. Jadi bener-bener yang plong banget, luas banget gitu. Terus di tengah-tengah kota biasanya letaknya. Nah, di sekitarnya piazza biasanya juga bangunan-bangunan, toko-toko, bangunan publik, bangunan pemerintahan ya kayak tadi. Ini suasananya cozy juga, kayak di alun-alun Tasik tapi tidak seramai Tasik. Ada beberapa spot, tapi sayangnya nggak ditulis keterangannya apa. Ini di balik jendela kaca ini ada kayak catur-catur besar gitu. Terus di tempat lain ada beberapa juga, tapi memang keterangannya gak ada atau belum ditempel atau lagi diperbarui, dilepas, gak tahu juga. Ini jalannya tuh lebar-lebar banget. Jadi bukan ada jogging track khusus kayak di alun-alun Tasik itu. Jadi ini bener-bener yang plong aja gitu tanpa sekat. Nah, di seberang sana tuh kelihatan tuh menaranya tinggi, Masjid Agung Ciamis. Memang sih katanya baru direnovasi ya. Dengan ngambil sebagian jalan.
Memang orang agak susah jadinya katanya jalannya. Jadi pada satu arah sekitar alun-alunnya, nggak bisa bolak-balik. Tapi jadi keren banget ini ruang publiknya. Aku sama Papir sih seneng banget nemu tempat beginian, karena kami jadi bisa jalan kaki rada jauh muter-muter. Ini di depan ada Masjid Agung sama Tugu Perjuangan. Kita lihat masjidnya. Sampingnya Tugu ada bangku-bangku buat santai. Jadi sekitarnya ada 4 sak dan isinya semua bangku-bangku buat santai. Ini enak banget. Kita muterin Tugu ini ya. Nah, Tugu ini kalau kita lurus nih ketemu sama Tugu Rafflesia tuh. Nah itu Tugu Rafflesianya tuh. Canggih, tempat sampahnya ada berbagai jenis, lebih dari 3. Ini kayak semacam perpustakaan. Terus ada WiFi juga buat anak-anak kumpul belajar. By the way, kenapa sih kami suka ke alun-alun? Bagi kami, alun-alun, terutama yang lama ya, dan sekitarnya itu merupakan wilayah tempat terbentuknya masyarakat. Bagaimana sekumpulan orang membentuk kehidupan, mulai dari pasar, ruang publik bersama, transportasi, sarana beribadah seperti Masjid Agung yang tadi juga nempel ada di alun-alun. Kami keluar dari alun-alun nih dan mau nyusurin pemukiman di sekitar alun-alun. Tapi ini kami lewat samping keluarnya, nggak lewat tadi pintu masuk itu. Nah kalau tadi itu sekitar sini tuh banyak pertokoan. Nah yang ini nih kami mau lebih masuk lagi dominan ke pemukiman. Walaupun ya ada beberapa toko juga sih. Jadi biasanya sih tetap ruko, tapi rukonya itu bangunan-bangunan yang dari awal itu kayak rumah masih bentukannya. Ini kami lagi dalam-dalam lihat-lihat daerah lama ini. Makin kelihatan bangunan-bangunan lama, gaya-gaya lamanya. Terus jadi membayangkan juga gimana sih pemukiman dulu ini terbentuk. Biasanya sih kalau template kota tua itu dari ada alun-alun, pusat pemerintahan itu, terus kantor pos, tempat ibadah, stasiun, pasar, itu yang paling umum dari terbentuknya masyarakat. Nah ini ada wihara. Ini nih wihara ini ternyata nih seberangnya gereja. Terus ternyata sebelahnya gereja itu kapel itu kayak musola ya, jadi bukan versi gede. Kalau versi gede gereja kan masjid, nah kapel itu kayak musola. Nah terus ternyata seberangnya kapel itu ada perkumpulan apa ya ini ya, perkumpulan nih kapel ini nih kiri ini perkumpulan Konghucu atau apa nggak tahu nih. Terus, nah sebelah perkumpulan ini kapelnya, nah sebelah perkumpulannya ini nih ternyata masjid. Jadi ini seru ya karena bareng-bareng semuanya ada di sini semua nih, satu lokasi banget, cuman berapa ratus meter aja jalannya. Ada mobil nih bis tulisannya Majelis Agama Konghucu Indonesia tapi cabang Ciamis. Gak jauh dari alun-alun, ini kami nemu stasiun. Udah bisa diduga sih pasti dekat alun-alun itu. Karena ini satu-satunya stasiun di kota Ciamis dan ini stasiun lama banget. Tapi ini masih rapi banget, masih dirawat walaupun desain bangunannya desain bangunan lama. Nah biasanya nih sekitar stasiun ini rumah-rumah dinas tuh. Tapi nggak tahu ini masih dipakai atau enggak rumah-rumahnya.
Nah, kami tuh suka menyusuri kota-kota lama begini, terutama kota kecil, karena kami jadi bisa membayangkan suatu kehidupan di sebuah kota berawal. Dengan berjalan kaki seperti ini, kami merasakan juga atmosfer, suara, udara, dan aroma dari sebuah kota. Semua sensasi itu merupakan jejak kota yang seringkali luput dari pencatatan, tetapi lekat dalam ingatan. Oke guys, kami melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Stay tune ya.